Hasan dan Husain itu cucu Rasulullah, anak dari Siti Fatimah. Suatu hari Hasan ya, itu mendengar ibunya Siti Fatimah itu berdoa. Jadi malam-malam mungkin usia-usia masih belum dewasa ya, masih anak kecil gitu. Dia setiap ibunya sholat tuh dia merhatiin itu ibunya, doanya. Kemudian pada pagi hari dilihat ibunya berdoa lagi. Akhirnya beliau bertanya, ya ibu, dari semalam aku perhatiin kok ibu selalu berdoa, tapi doa ibu itu selalu untuk orang lain. Saya nggak mendengar tuh ibu berdoa untuk ibu sendiri. Jadi Hasan mendengar ibunya doakan ini ya Allah, ya, jadi mendoakan orang lain, tidak mendoakan untuk dirinya. Apa kata ibunya? Siti Fatimah berkata, wahai anakku, ketika engkau berdoa, doakanlah orang lain. Jadi ketika kita berdoa, doakanlah orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita sesuai apa yang kita doakan untuk orang lain. Kemudian beliau berkata, mana yang lebih baik, diaminkan oleh orang atau diaminkan oleh malaikat? Didoakan oleh malaikat. Nah ini cerita pendek yang harusnya menginformasikan kepada kita bahwa kita ini seringkali berdoa itu hanya untuk diri sendiri. Coba Bapak ingat-ingat selama hidup pernah gak doain orang lain? Paling kalau ada meninggal doang. Kalau di grup innalillah wa inna ilaihi rajiun baru Allah maghfirlahu warhamhu, itu pun pakai stiker gitu. Kalau di WhatsApp. Jadi hampir mungkin kita berdoa itu jarang mendoakan orang lain. Cenderung ya Allah, aku butuh ini, aku ini, aku ini, aku gitu. Kalau dalam doa itu ya. Bukan nggak boleh, boleh sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita yang berdoa untuk diri sendiri, nggak ada yang mengaminkan. Kalau jadi imam nih, jadi imam yang mendoakan, yang mengaminkan siapa? Makmum, manusia kan. Tapi ketika Bapak mendoakan orang lain, maka yang mengaminkan itu malaikat. Amin, amin, kata malaikat. Walaka mithluh, begitu juga untukmu. Nah tentunya doa yang diaminkan oleh malaikat akan lebih makbul ketimbang diaminkan oleh manusia. Ya, ini coba dimulai merubah teks doa yang kita baca itu, mulai mendoakan tetangga kita, sahabat kita. Siapa? Bapak misalnya ingin punya hutang, bagaimana ya cara doanya ya? Kan kalau biasanya kita, ya Allah aku punya hutang, kasih aku rezeki ya Allah agar aku bisa bayar hutang, gitu doanya kan. Coba Bapak rubah doanya, ya Allah mungkin tetanggaku, sahabatku itu punya hutang, lunaskan ya Allah, beri kepadanya rezeki yang melimpah sehingga mereka bisa melunasi hutang mereka. Nanti kata malaikat, amin, kamu juga punya hutang, gitu. Mudah-mudahan Allah akan memberimu rezeki. Nah jadi kita didoakan oleh malaikat, gitu Pak ya. Mulai dari sekarang, makanya kan kalau doa itu berjamaah, itu lafaznya harus kami. Misalnya Rabbil firli wali walidayya, itu kalau sendiri. Kalau rame-rame, Rabbana ighfir lana wali walidayna, gitu. Atau Rabbana hablana, kan banyak di Quran itu contoh-contoh doa yang mengandung kata kami. Jadi tidak egois, doa itu tidak egois. Doa itu kalau kita lebih prioritaskan kepada orang lain, maka doa itu lebih makbul. Doa itu jangan hanya terfokus pada diri sendiri. Dan ketika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, jangan kemudian kita bersuuzon kepada Allah, berprasangka buruk. Misalnya Pak Nabahan ya, Bang Nabahan doa, ya Allah aku ingin ini, kok udah doa bertahun-tahun nggak dikabulin ya. Nah ketika kita berdoa, kemudian kita merasa doa kita tidak dikabulin, setidaknya ada beberapa alasan Allah itu tidak cepat mengabulkan doa kita. Yang pertama, bisa jadi doa itu dikabulkan tidak sesuai dengan permintaan, tapi diganti oleh Allah sesuatu yang jauh lebih baik. Kita minta rezeki, tapi sama Allah tidak dikabulkan kita dari anak yang soleh, yang membahagiakan hati orang tuanya. Ada orang berdoa nggak taunya kok nggak dikabulkan ya, tapi kita terhindar dari musibah. Jadi Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan.
tidak dikabulkan berdasarkan permintaan. Ada lagi yang memang dikabulkan berdasarkan permintaan. Ya Allah, aku besok ingin tes, luluskan aku ya Allah. Dia belajar, kemudian diumumin dia tes. Ada yang dikabulkan berdasarkan permohonan. Ada lagi yang tidak dikabulkan berdasarkan permohonan, tidak juga dikabulkan di dunia, tapi itu dikabulkan nanti di akhirat. Jadi pokoknya Pak, doa seorang muslim itu tidak ada yang tidak dikabulkan Allah. Pasti ada. Pasti semuanya dikabulkan. Kan itu janji Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika ada yang bertanya padamu wahai Muhammad tentang aku, bagaimana mereka berharap kepadaku, maka katakan bahwa aku itu dekat. Aku itu dekat. Ud'uni astajib lakum, artinya apa? Berdoalah padaku, pasti aku akan perkenankan. Itu janji Allah. Allah itu tidak mungkin tidak mengabulkan doa seorang hamba selama doanya itu bukan kemaksiatan. Jadi nggak bisa tuh Pak Haji Asep doa, ya Allah, aku sebel sama Pak Usai ini, celakain dia ya Allah. Itu nggak akan dikabulkan karena doa pada kemaksiatan. Dan itu hati-hati kalau kita berdoa seperti itu, justru akan berpulang kepada kita sendiri. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, menyadur sabda Nabi ya, kelak di akhirat itu nanti ada orang yang terheran-heran mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar dari Allah. Padahal dia tidak pernah melakukan ibadah itu di dunia. Ini pahala apa ya Allah? Aku nggak pernah melakukan ibadah sehingga mendapatkan pahala yang begitu besar. Saat itu ada yang berkata padanya, wahai fulan, itulah ganjaran doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Itulah ganjaran doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, seandainya manusia tahu bahwa ganjaran doa itu lebih baik di akhirat, maka niscaya seluruh manusia berharap doanya dikabulkan di akhirat saja.